Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bugar, kembali bersama saya Dr. Feni Maya Lestari. Kita melanjutkan materi kita yang kemarin, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Kita telah belajar tentang kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, dan kita mulai dengan kebersihan tangan, kemudian pemakaian APD, dan pengelolaan limbah. Item yang selanjutnya dari kewaspadaan standar yaitu pengendalian lingkungan, di mana di sini yang diminta dalam PPI untuk instrumen akreditasi yaitu bagaimana kita di Puskesmas menata sistem air bersih untuk keperluan pelayanan, kemudian bagaimana konstruksi bangunan dapat memenuhi ventilasi udara di ruang pelayanan, serta pencahayaan. Pengendalian lingkungan adalah upaya mengendalikan lingkungan melalui perbaikan mutu air, mutu udara, mutu permukaan lingkungan, serta mutu desain dan konstruksi bangunan. Tujuan dari pengendalian lingkungan adalah mencegah transmisi mikroorganisme dari pasien atau pengguna layanan ke petugas atau sebaliknya akibat pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang tidak sesuai standar PPI. Kita mulai dengan sistem air bersih. Sistem air bersih di sini harus ada tempat penampungan air bersih yang dilakukan perawatan secara rutin. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme sehingga air yang dipakai untuk pelayanan betul-betul steril, tidak ada kontaminasi, dan harus cukup tersedia untuk kegiatan pelayanan. Tempat penampungan di sini contohnya bak mandi, tangki air atau tandon, dan wastafel. Yang berikutnya yaitu ventilasi. Sistem ventilasi dapat dioptimalkan dengan secara alamiah yaitu melalui jendela, maka semakin bagus ventilasi artinya semakin banyak jendela akan mempermudah pertukaran udara di ruangan. Atau dengan cara mekanik menggunakan exhaust fan dan kipas angin. Tapi tidak boleh pakai AC ya, AC bukan untuk mengatur ventilasi, AC fungsinya hanya untuk mendinginkan. Mekanisme ventilasi mekanik yaitu mensirkulasi udara di dalam ruangan secara paksa untuk menyalurkan atau menyedot udara ke arah tertentu sehingga terjadi tekanan udara positif dan negatif. Bila menggunakan exhaust fan, udara pembuangan tidak boleh diarahkan ke ruang tunggu pasien atau petugas atau ke kamar mandi. Jumlah udara luar bermutu baik di mana ventilasi harus dapat mengatur air change sehingga ruangan tidak panas, tidak terjadi kondensasi uap atau lemak pada dinding, lantai, atau langit-langit. Pada area umum dalam gedung, udara mengalir dari area bersih ke area terkontaminasi, bukan sebaliknya. Setiap ruangan diupayakan terjadi proses udara bergerak antara udara luar dan udara yang di dalam. Kemudian untuk toilet, harus ada pemisahan toilet, mulai dari toilet laki-laki dan toilet wanita. Dan berikanlah juga kemudahan untuk penyandang disabilitas dan lansia. Yang berikutnya tentang konstruksi bangunan. Desain bangunan mengantisipasi kerusakan bila terjadi gempa. Tata ruang bangunan mempertimbangkan sirkulasi dan pencahayaan. Tata letak dan tata ruang mempertimbangkan zonasi tingkat resiko penularan penyakit, zonasi privasi, dan zonasi kedekatan fungsi antar ruang pelayanan. Tinggi rendah bangunan dibuat tetap menjaga agar tidak terjadi banjir. Akses ke ruangan mempertimbangkan pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, yaitu lansia dan disabilitas. Area parkir diupayakan terpisah antara karyawan dan pengguna layanan. Lantai dari bahan yang kuat, tidak licin, halus, kedap air,
mudah dibersihkan, rata tidak bergelombang, tidak menimbulkan genangan air, dan berwarna terang. Jadi tidak diperkenankan menggunakan lantai yang berwarna gelap. Dinding mudah dibersihkan, tidak mudah berjamur, tidak berpori, tidak bersiku yang dapat menahan debu. Permukaan dinding sebaiknya tidak dipasang aksesoris yang menjadi tempat berkumpulnya debu yang sulit dibersihkan. Langit-langit warnanya terang, mudah dibersihkan, tidak ada lekukan dan tidak berpori. Selanjutnya tentang pencahayaan. Fasilitas kesehatan harus mempunyai pencahayaan alami dan atau pencahayaan buatan. Pencahayaan ini harus didistribusikan rata ke dalam ruangan. Lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis yang hemat energi. Ini adalah tabel tingkat pencahayaan minimal untuk ruangan, di mana ruang kantor, ruang kepala puskesmas, ruang pendaftaran dan rekam medik, ruang pemeriksaan umum, KIA, KB, dan imunisasi, ruang pemeriksaan khusus, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang KIE, ruang ASI, ruang farmasi, ruang rawat inap, ruang rawat pasca persalinan, dan ruang rapat, di sini membutuhkan minimal 200 lux. Kemudian untuk laboratorium, ruang tindakan, ruang gawat darurat, dan ruang persalinan membutuhkan tingkat pencahayaan yang paling tinggi. Selanjutnya tentang penataan barang dan lingkungan. Kita tidak diperkenankan untuk menempatkan barang steril dengan barang kotor, jadi harus dipisah. Kemudian jarak antar kursi dan bed tempat tidur pasien minimal 1 meter. Area bersih dan kotor terpisah dan berbatas tegas sehingga tidak menimbulkan kontaminasi, ketidaknyamanan, dan kecelakaan kerja. Tidak menggunakan karpet, bunga hidup atau plastik, akuarium di tempat pelayanan. Kemudian tirai atau gorden menggunakan bahan yang kuat, tidak tembus air, dapat menggunakan penghalang yang dilapisi kaca film supaya mudah dibersihkan. Dan tidak boleh ada hewan peliharaan di area pelayanan. Untuk pembersihan lingkungan, fasilitas kesehatan wajib membuat, melaksanakan, dan memonitor prosedur rutin dari pembersihan ruangan, desinfeksi permukaan lingkungan, tempat tidur, dan peralatan juga perlu dibuat jadwal rutin. Desinfeksi standar sesuai peraturan perundangan untuk menghalau mikroba. Kemudian pembersihan dilakukan sebelum desinfeksi, jadi pastikan semua debu-debu sudah hilang, baru kita lakukan desinfeksi. Kemudian pembersihan menggunakan 2 ember yang memiliki alat pel tanpa bersentuhan langsung dengan tangan dan selalu dicuci agar tetap dalam kondisi bersih. Serta petugas wajib menggunakan APD, yaitu sarung tangan karet tebal, gaun pelindung, celemek karet, dan sepatu boot. Prinsip dasar dari pembersihan lingkungan, semua permukaan horizontal harus dibersihkan setiap hari. Permukaan meja dan peralatan lainnya dibersihkan dan disinfeksi, serta tidak menimbulkan aerosol debu, di mana debu berterbangan, yaitu dengan cara membersihkan lap pel yang dibasahi, tidak menggunakan pel kering, sehingga debu-debu akan menempel pada kain lap yang basah. Ini adalah ringkasan prinsip pembersihan lingkungan. Teman-teman bisa screenshot di sini dan bisa dibaca atau langsung membuka buku panduan PPI dari Kementerian Kesehatan tahun 2020. Berikutnya kita pengenalan tentang spill kit. Spill kit ini adalah alat yang dipergunakan untuk membersihkan cairan tubuh, darah, muntahan, percikan ludah, atau eksudat luka yang jatuh pada permukaan lantai, dinding, atau tirai pembatas dari pasien yang menggunakan layanan. Ada 2 macam spill kit.
yaitu spill kit infeksius yang berisi topi, sarung tangan, kacamata, masker, serok dan sapu kecil, deterjen, klorin, kain perca, dan plastik kuning. Serta spill kit B3 yang berisi topi, sarung tangan, kacamata, masker, gaun, serok dan sapu kecil, deterjen, serta kain perca. Ini gambar dari spill kit, jadi teman-teman cukup menyediakan sebuah kontainer, jadi 2 buah kontainer untuk 2 jenis spill kit, yang isinya ini penting sekali. Tujuannya untuk membersihkan tumpahan-tumpahan dari cairan tubuh pasien yang infeksius. Untuk instrumen akreditasi yang berkenaan dengan pengendalian lingkungan, saya jelaskan dengan RDOS. R yang pertama yaitu dokumen regulasi, selalu dimulai dengan kebijakan atau SK tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian pedoman, kemudian KAK, teman-teman bisa mengadakan kalakarya PPI di puskesmas sehingga bisa dibuatkan KAK-nya dan jadwal kegiatan. Kemudian beberapa SOP-SOP yang berkenaan dengan pengendalian lingkungan, seperti SOP membersihkan ruang rawat inap, SOP membersihkan kamar mandi, SOP membersihkan cairan-cairan muntahan dengan menggunakan spill kit, itu kita bisa buatkan SOP-nya. Kemudian yang berikutnya adalah D, dokumen bukti dukung. Di sini adalah bila kita melaksanakan kalakarya atau pertemuan-pertemuan PPI, kita perlu untuk membuat bukti pertemuan yaitu uang, undangan, daftar hadir, notulen, dan gambar atau foto. Serta kemudian kita membuatkan checklist atau daftar tilik untuk monitoring. Bila ini berkenaan dengan pengendalian lingkungan, kita buatkan checklist tentang kebersihan lingkungan. Kemudian O, observasi. Di sini, surveyor akan banyak sekali melihat, mengamati, memeriksa ruangan, lingkungan, peralatan, dan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan PPI apakah sudah berjalan sesuai standar. Selanjutnya W, wawancara. Di mana di sini surveyor akan tanya jawab dengan semua karyawan puskesmas tidak terkecuali. Juga kepada pasien dan keluarga. Dan yang terakhir, S, simulasi. Di sini surveyor akan meminta peragaan terhadap pelaksanaan prosedur. Contohnya, prosedur bagaimana pembuangan limbah medis, kemudian cuci tangan dan memakai serta lepas APD. Contoh untuk dokumen pengendalian lingkungan sendiri, ada SK, kemudian ada pedoman internal untuk pengendalian lingkungan, ada KAK dan jadwal pembersihan lingkungan puskesmas, kemudian SOP-SOP seperti ini ya. Teman-teman bisa membuat SOP apa saja yang berkenaan dengan pengendalian lingkungan. Kemudian dilakukan monitoring dengan checklist atau daftar tilik berkenaan dengan sarana air bersih dan kualitas air, ventilasi ruangan, pencahayaan, dan kepatuhan prosedur pembersihan ruangan. Baiklah teman-teman, ketika sudah melihat kata monitoring, ini artinya materi telah selesai. Dan kita akan lanjutkan dengan video PPI selanjutnya, karena masih ada beberapa item lagi dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi yang akan saya sampaikan. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.